Bangun-bangun dia sudah berada di rumah sakit, ditemani oleh si manajernya yang nampak sibuk menjawab telepon. Kemudian dia berkata kepada Kim Man Seok bahwa dia pingsan di lokasi syuting. Ketika dia bertanya kepadanya mengapa dirinya berada di sini, dia juga menunjukkan sejumlah artikel di handphonenya yang tengah gencar memberitakan dirinya pingsan karena kelelahan. Setelah dia menenangkan Kim Man Seok dan menyuruhnya untuk kembali beristirahat, dia pun keluar setelah mendapat telepon dari berbagai pihak, meninggalkan dirinya yang tengah termenung memikirkan kembali kejadian itu. 5 menit kemudian, akhirnya Kim Man Seok pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dan pergi menuju telepon umum. Setelah terhubung dengan nomor panggilan darurat, dia pun menceritakan semua detail tentang pembajakan kapal itu kepada customer service. Dimulai dari lokasi kapal itu berada, jumlah si perampok, lokasi para sandera dikurung, dan terbunuhnya salah satu dari mereka. Dia menjelaskannya secara gamblang, sampai-sampai mengira itu hanyalah panggilan iseng. Seusai melaporkan hal itu, dia pun diseret oleh manajernya ke tempat sepi setelah menemukan dirinya dikelilingi oleh para penggemar di rumah sakit. Selain menceramahinya habis-habisan untuk beristirahat dan bukannya keluyuran kemana-mana, apalagi menandatangani dan berfoto dengan para pasien lain. Dia juga memberitahunya bahwa mulai sekarang pihak agensi akan membentuk sebuah tim stylist yang terbaik untuk merawat dirinya. Dan Kim Man Seok hanya mengangguk ringan, seolah sudah terbebas dari besarnya beban. Pada hari kepulangan dari rumah sakit, si manajer itu memperkenalkan anggota baru yang katanya ahli dalam merias wajah, rambut, dan cara berpakaian. Si wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Kim Hyun Bul. Setelah dipikir-pikir, Kim Man Seok merasa tak asing dengannya. Dia seperti seseorang yang pernah ditemui dalam dunia naskah Tempo dulu. Kendati demikian, dia tidak menunjukkan kebingungannya. Si manajer kemudian bertanya tentang kondisi tubuhnya dan bertanya apakah harus membatalkan iklan ramen itu. Setelah memastikan jawabannya, lalu dia pun mengingatkan bahwa setelah iklan itu selesai, dirinya harus kembali syuting film yang sudah ditentukan, yaitu sebuah film berjudul Rano Mederwat dengan genre zombie. Mendengar hal itu, dia langsung berkeringat dingin dan rasanya ingin kembali ke rumah sakit. Di sisi lain, para pejabat tinggi terlihat sedang rapat darurat. Mereka berhasil menemukan identitas para sandera dan berhasil mengonfirmasi jumlahnya. Tapi masalahnya, mereka kesulitan dalam melacak lokasi si perampok dan gagal menggali informasi tentang mereka. Rencananya, setelah pemerintah Perancis yang saat ini sedang menggali informasi tentang mereka berhasil menemukannya, mereka akan bekerja sama dengan Amerika dan akan mengerahkan sejumlah pasukan elit. Tetapi masalahnya, waktunya sudah mepet dan takut opini publik akan memburu. Di tengah-tengah kecemasan itu, tiba-tiba seseorang masuk dan menyerahkan sejumlah dokumen kepadanya. Dia bercerita bahwa ada panggilan anonim yang melaporkan secara spesifik tentang Starion 21 melalui panggilan darurat, dan setelah dianalisis lebih mendalam, ternyata informasi itu cocok dan dapat dipercaya. Tak lama setelah laporan mendadak itu, berita kemudian mengumumkan bahwa kapal wisata Starion 21 yang dibajak pada tanggal 17 berhasil diselamatkan secara dramatis kemarin pagi. Pasukan khusus dengan cepat dikerahkan. Sebagian besar sandera yang diselamatkan juga berhasil selamat dan semua penculik juga berhasil ditundukkan. Pertemuan antara para sandera dengan keluarganya juga begitu menghangatkan hati. Militer dan pemerintah yang dengan cepat melaksanakan operasi juga menerima pujian dari seluruh dunia. Dan Kim Man Seok hanya tersenyum menontonnya. Tak lama setelah berita itu selesai diumumkan, iklan tentang dirinya berada di pulau itu pun diputar dan dia malu melihatnya. Rapat di kalangan pejabat elit kembali digelar seusai sukses melaksanakan misi penyelamatan itu. Dalam rapat itu, mereka menyimpulkan dan memutuskan bahwa mereka tidak bisa mengungkapkan sumber informasi anonim itu ke publik. Untuk sementara, mereka akan berkata kepada media kalau suksesnya misi berkat usaha seorang agen elit yang ditempatkan di sana, sambil mencari tahu siapa sebenarnya penelepon anonim itu. Sementara orang yang dibicarakannya itu sedang melakukan pembacaan naskah publik untuk film yang akan diperankannya, yaitu sebuah film zombie yang berjudul Rano Mederwat, yang juga merupakan proyek ketiga yang diperankan dirinya bersama Song Hana.
Pembacaan naskah itu baru selesai pada pukul 9 malam. Si manajer dan si penata riasnya nampak prihatin ketika melihat dirinya tengah melamun di sepanjang perjalanan. Seluruh wajahnya bermandikan keringat, seolah-olah dia sedang lelah atau sakit, yang padahal dia merasa ngeri ketika mengingat kembali dirinya melawan sekumpulan zombie itu. Entah untuk keberapa kalinya, Mon Jung-bae mengingatkan Kim Man Seok untuk beristirahat. Bahkan dia sampai tak mengalihkan pandangannya hanya untuk memastikan bahwa Kim Man Seok benar-benar masuk ke dalam apartemennya. Ketika dia sudah memastikannya dan hendak beranjak pergi, tiba-tiba Kim Hamyul berkata kalau dia akan turun di sini. Kim Man Seok yang sedang menuju ke kamarnya sambil bertelepon dengan Song Hana yang entah kenapa sekarang sangat aktif mengonteknya, pun harus dikejutkan dengan kemunculan Kim Hamyul di ujung lorong. Dia berkata ingin mengobrol sebentar dengannya di tempat yang sepi. Seketika seluruh tubuhnya merinding ketika mendengar dua kata kunci itu, malam dan sepi. Sambil berusaha tetap tegar dan setelah menutup percakapannya dengan Song Hana di telepon, dia pun membawanya ke taman gedung. Kim Hamyul bertanya kepadanya sambil membuka kaleng bir yang diberikan olehnya, "Apa kau sebenarnya menikmati berakting?" Kim Man Seok pun mengiyakan. Dia senang saat berakting dan sangat menikmatinya berkali-kali. Si gadis itu kembali berkata, "Ketika aku melihatmu berakting, kau seperti hidup dalam kehidupan sesungguhnya di dalam film. Terasa nyata dan sangat berbeda." Kim Man Seok tergagap mendengarnya. Dan yang lebih membuatnya gugup adalah ketika si gadis ini kembali berkata, "Bagaimana caranya kau bisa memasuki dunia film?" Dia membiarkan pertanyaan itu mengambang di udara dan meninggalkan Kim Man Seok yang tengah mematung di kegelapan malam. Sambil menjauh dia bergumam, "Bagaimana bisa kau memasuki duniaku?" Di bawah langit senja yang berlumuran darah, kota-kota berdiri dalam kesunyian yang memilukan. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu megah kini saling bersandar, menjadi saksi bisu kehancuran. Jalanan yang dulu ramai kini dipenuhi puing dan kehancuran. Di kejauhan, seorang pria terlihat berlari sendirian. Dia terengah-engah di tengah luasnya dunia. Matanya liar, menatap sekeliling kota yang hancur. Di ujung penglihatannya, tiba-tiba ia melihat seorang gadis kecil tengah menangis sambil memeluk erat bonekanya yang lusuh. Keraguan menghantuinya. Haruskah ia menolong gadis itu ataukah membiarkannya sendirian dalam bahaya? Namun, di saat yang sama, ribuan zombie itu mendekat di belakangnya. Sepemuda itu menggigit bibirnya. Hatinya hancur melihat ketidakberdayaannya si gadis kecil itu. Dengan cepat, ia menggendong dan berlari sekuat tenaga. Matanya terus waspada, mencari tempat perlindungan di tengah kota yang dipenuhi mayat hidup. Nafasnya semakin sesak, jantungnya berdebar kencang. Zombie-zombie itu semakin dekat. Suara langkah kaki mereka menggema di jalanan yang sunyi. Di ujung jalan, secercah harapan muncul. Sebuah pintu toko dengan bayangan manusia di baliknya. Bayangan itu mengulurkan tangan, seolah menawarkan pertolongan. Pria itu berlari sekuat tenaga, ingin meraih uluran tangan itu. Namun, ketika ia semakin dekat, bayangan itu berubah menjadi sosok zombie yang mengerikan. Seketika ia tersontak mundur, menghindari cengkraman maut zombie itu. Dan tiba-tiba, gadis kecil yang ada di dalam pelukannya menggigit bahunya. Ternyata, gadis kecil itu juga telah berubah menjadi zombie. Ia pun jadi putus asa, tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Zombie-zombie itu telah mengepungnya, siap untuk melahapnya hidup-hidup. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berteriak, mengulurkan tangannya ke langit, berharap ada keajaiban yang datang. Kim Man Seok terbangun dari mimpi buruknya dengan teriakan yang memekakan telinga. Tubuhnya basah oleh keringat, dadanya berdebar kencang. Ia mencengkram selimutnya erat-erat, mencoba menenangkan diri dari kengerian yang baru saja ia alami. Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai-sampai membuatnya trauma dan ketakutan. Akting Kim Man Seok benar-benar memukau. Film zombie yang dibintanginya sukses besar, meraih 3 juta penonton hanya dalam waktu 2 minggu, dan melonjak menjadi 7 juta penonton dalam waktu 1 bulan. Pujian demi pujian membanjiri aktor muda ini.
terutama atas aktingnya yang sangat realistis tanpa bantuan CGI. Bahkan, sutradara Hollywood pun dikabarkan tertarik padanya. Tak heran, bioskop selalu penuh sesak oleh penonton yang ingin menyaksikan film yang dibintanginya. Sementara itu, di Bandara Internasional Incheon, sang manajer terlihat mengantar kepergian Kim Man Seok ke Hollywood. Rencananya, Kim Man Seok akan terbang ke Los Angeles sendirian. Sedangkan, manajernya berencana menyusulnya kemudian. Dan saat memasuki bandara, ketika Kim Man Seok melepas kacamatanya, wajahnya terlihat pucat pasi dan lesu. Matanya merah derah dengan kulit bawahnya keabu-abuan, mirip seperti zombie. Apakah dia sudah terinfeksi?